Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Jacob Ladder. Film ini rilis tahun 1990. Bercerita tentang seorang pria yang pernah menjadi veteran perang Vietnam dan merasakan perubahan hidupnya penuh dengan misteri. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Scene berawal di Mekong Delta 6 Oktober 1971. Tempat ini adalah markas tentara veteran Amerika yang berperang di Vietnam. Mereka menunggu bantuan dari pusat untuk suplai makanan dan senjata. Pria ini adalah Jacob. Dia adalah salah satu tentara veteran dengan pendidikan paling tinggi di antara yang lainnya. Why you even bother pulling him up? Jerking off again, huh, Jake? Come choke my black goose. He's asking politely. Whoa! Yeah. We got movement in the tree line! Seseorang berteriak mengatakan bahwa ada gerakan di pohon. Mereka menduga itu adalah musuh. Salah seorang tentara tiba-tiba merasa pusing dengan kepalanya dan mengatakan bahwa tubuhnya merasa sangat aneh. Pria ini juga terjatuh tanpa sebab. Jacob berhasil bersembunyi, lalu seseorang berlari menuju ke arah Jacob dan menusuk perutnya dengan bayonet. Dan ternyata Jacob hanya bermimpi. Dia ketiduran di kereta saat perjalanan pulang dari pekerjaannya. Jacob mendekati seorang penumpang dan bertanya, apakah kereta ini sudah melewati salah satu stasiun pemberhentian? Namun penumpang itu tidak menjawabnya dan hanya menatap Jacob dengan tatapan aneh. Lalu Jacob melihat seorang pria tidur di sebuah kursi. Saat Jacob akan turun, Jacob melihat pria itu memiliki ekor. Hal ini membuat Jacob sedikit takut. Jacob turun di stasiun, namun apesnya semua pintu keluar stasiun sudah digembok. Jacob mencoba mencari jalan keluar lain. Dia melihat orang-orang aneh di dalam kereta yang melambaikan tangan ke Jacob. Beberapa waktu kemudian Jacob pulang ke rumah. Perempuan ini adalah Jessie, kekasih Jacob. Jessie bertanya kenapa Jacob tidak pulang semalaman.
Jacob mengatakan dirinya terkunci di stasiun. The room. Oh, ask me tomorrow. How come you're so late? Bed Nash didn't show up again. Hold in sick. What happened to your pants? Jacob kembali lagi ke medan peperangan. Jacob masih selamat setelah terkena bayonet di perutnya. Beberapa tentara melakukan pencarian di hutan. Jacob terbangun dari tidurnya. Dia merasa ada yang aneh dalam dirinya karena sudah mengalami mimpi berlanjut dan semuanya terasa sangat nyata. Jesse memberikan sebuah amplop ke Jacob. Jesse mengatakan bahwa anak Jacob lah yang mengirimnya. Diketahui bahwa Jacob memiliki 3 anak laki-laki dari istrinya yang bernama Sarah. Namun Jacob sudah tidak bersama Sarah dan sekarang menjalin hubungan dengan Jesse. Amplop itu berisi foto-foto anak Jacob. Dia melihat salah satu foto yang membuatnya menangis, yaitu foto anaknya yang bernama Gabe. Dia adalah anak Jacob yang sudah meninggal. What's wrong? Is this the one who died? Jesse tidak suka melihat Jacob menangis. Lalu Jesse membuang semua foto-foto tersebut dan membakarnya karena foto-foto itu hanya menyebabkan Jacob bersedih. Jacob bekerja menjadi tukang pos dan Jesse adalah teman kerjanya. Jacob meminta izin ke Jesse dirinya akan kembali ke rumah untuk 1 hari. Jacob ingin menemui Lois karena punggungnya terasa sangat sakit. Pria ini adalah Lois, seorang ahli saraf yang menterapi Jacob setelah Jacob kembali dari medan perang menjadi veteran. Jacob mengatakan bahwa belakangan ini Jacob merasakan hal yang tidak biasa. Jacob terus bermimpi hal yang sama dan melihat banyak orang-orang aneh di sekitarnya seperti setan. Lois memberitahu bahwa dirinya pernah bertemu Sarah. Lois bertanya apakah Jacob sudah tidak pernah menemui anak-anaknya. Jacob mengatakan bahwa Sarah pernah melempar Jacob keluar rumah. Jacob tidak bisa menemuinya lagi. But you can't remember the difference between right and left. She's like you that way, 2 clams. No wonder your marriage is slowly. Did you talk about the boys? She said I think she still loves you. After them, I didn't want to think anymore. Any other brand but yours, I'd agree. Now relax, this is gonna be a little strong. Tiba-tiba Jacob kembali ke medan peperangan. Tentara pencari menemukan Jacob tergeletak di tanah. Lalu Jacob kembali. Dia bertanya apa yang baru saja Lois lakukan. Lois tidak paham dengan apa yang Jacob bicarakan. Jacob memberitahu bahwa dirinya seperti mendapat penglihatan secara singkat. Jacob adalah postman yang banyak memiliki penggemar karena parasnya yang tampan. Dia sering digoda oleh perempuan-perempuan di sekitarnya. Saat Jacob berjalan, tiba-tiba sebuah mobil ingin menabrak Jacob. Jacob melihat setan di dalam mobil tersebut. Jacob masih bingung apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Jacob mendatangi rumah sakit dan ingin bertemu dengan Dr. Kelson. Kelson adalah dokter yang merawat Jacob dan tentara veteran lainnya saat kembali dari Vietnam. Namun petugas mengatakan bahwa di rumah sakit ini tidak ada dokter yang bernama Kelson. Jacob tidak percaya dengan petugas tersebut. Jacob tahu kantor Dr. Kelson dan akan mencarinya sendiri. Jacob melihat kepala petugas tersebut terdapat belatung. Lalu Jacob berlari menuju ruangan Dr. Kelson. Come back here! Hey, come back here! Can I help you? Jacob sampai di sebuah ruangan. Dia mendapati banyak orang aneh di tempat ini sedang melakukan konsultasi. Pria ini bertanya, apa yang bisa aku bantu? Jacob bertanya, di mana Dr. Kelson? Pria ini memberitahu bahwa Dr. Kelson sudah tidak berada di sini. Dia sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil sebulan yang lalu. Mobilnya meledak begitu saja dan jasad Dr. Kelson hancur lebur. Jacob menceritakan ke Jesse bahwa belakangan ini Jacob melihat hal-hal yang aneh, seperti melihat setan di sekeliling Jacob. Karena Jesse tidak mau melihat Jacob terus-terusan bersedih, Jesse membawa Jacob ke pesta rumah temannya. Come with me. You know what? I live very close
Hey, look at your hand. Jacob bertemu dengan seorang cenayang yang suka meramal garis tangan. Awalnya Jacob tidak mau diramal, namun temannya menyuruh Jacob mencobanya karena sangat seru. Melihat garis tangan Jacob, perempuan ini langsung tahu bahwa Jacob sudah menikah namun mengalami perceraian. Perempuan ini menemukan garis yang tidak biasa di tangan Jacob. Perempuan ini mengatakan bahwa seharusnya Jacob sudah meninggal. Saat Jacob menari bersama Jessie, Jacob melihat banyak keanehan di sekitarnya yang membuat Jacob berteriak ketakutan dan pingsan di tempat tersebut. Jacob kembali ke medan peperangan. Tentara pencari yang menemukan Jacob melihat bahwa isi perut Jacob keluar. Jessie mengatakan bahwa dirinya sangat malu dengan teman-temannya karena selama ini Jacob tidak pernah berperilaku konyol di depan teman-temannya. Jessie tidak tahu apa yang terjadi dengan Jacob, namun hal itu sangat memalukan. Saat Jessie melihat termometer, dia sangat terkejut karena suhu badan Jacob mencapai 100 derajat Celcius. Jessie segera menelpon dokter lalu menyiapkan bak mandi yang dipenuhi es batu untuk merendam tubuh Jacob. Doctors say. You die on the way to the hospital. Hold on. I need some ice right away. Who's running an emergency ice? Come on, Sam. Beberapa tetangga juga ikut membantu Jessie. Jacob terbangun di rumah lamanya. Dia menutup jendela karena kedinginan. Dan perempuan yang tidur di sebelahnya adalah Sarah. Jacob benar-benar sangat bingung. Jacob memberitahu Sarah bahwa Jacob bermimpi aneh. Jacob mengatakan bahwa dirinya tinggal bersama seorang wanita yang bekerja di kantor pos, yaitu Jessie. Sarah tahu siapa Jessie, namun Sarah tidak cemburu karena itu semua hanyalah mimpi. Jacob juga memberitahu bahwa dalam mimpinya dia merasa terbakar dan sering melihat orang-orang aneh di sekitarnya. Lalu tiba-tiba anak mereka yang bernama Gabe masuk ke kamar. Gabe bertanya suara apa barusan. Jacob menyuruh Gabe tidur lagi karena masih pagi. Jacob mengantar Gabe ke kamarnya dan mengobrol untuk beberapa saat. Anak-anak lain Jacob juga bangun. Dad, Yeah, Chad? you forgot my allowance. Don't go. Don't shut it. Open it a bit more. A little bit more. Jacob kembali ke kamar dan melanjutkan tidur bersama Sarah. Jacob kembali lagi ke medan perang saat dirinya dievakuasi oleh tentara pencari. Lalu Jacob bangun di kamar mandi. Dokter mengatakan bahwa Jacob beruntung karena bisa selamat dengan kondisi suhu tubuh yang sangat tidak biasa. Beberapa waktu kemudian Jacob bangun dan dirinya sudah berada di kamar. Jessie juga berada di sana menunggu Jacob. Jessie memberitahu Jacob saat Jacob tidur, Jacob mengigau. Jacob berteriak, Sarah tutup jendelanya. Bahkan Jacob mengigau sedang berbicara dengan anaknya yaitu Gabe yang sudah meninggal dunia. Jacob semakin bingung dengan apa yang terjadi dan mana yang harus Jacob percayai. Jessie juga memberitahu bahwa dokter bilang Jacob sangat beruntung karena otak Jacob tidak mendidih dan Jacob masih bisa selamat. Sejak saat itu Jacob tidak pernah keluar dari rumah dan hanya membaca buku-buku tentang setan. Jessie mengatakan bahwa Jacob butuh keluar rumah karena selama 2 minggu Jacob tidak pergi kemanapun. Go take a walk or something. Go enjoy yourself. Anybody in there? Anybody home? Yeah. Fuck you.
Jacob mendorong Jesse karena Jacob melihat Jesse berubah menjadi setan. Jesse menjadi marah dan pergi dari rumah. Lalu seorang teman menelpon dan ingin bertemu untuk membicarakan hal yang sangat penting. Pria ini adalah Paul, salah satu teman veteran Jacob saat Perang Vietnam. Paul mengatakan bahwa dirinya mengalami sesuatu yang aneh, dan Paul bingung harus bercerita kepada siapa. Paul seperti melihat setan di sekeliling dan seakan-akan mereka ingin membunuh Paul dan mengajak Paul ke neraka. Jacob mengatakan bahwa dirinya juga mengalami hal yang sama. Dan Jacob mengira hanya Jacob lah yang mengalami hal tersebut. Jacob memberitahu bahwa Jacob juga melihat setan di mana-mana seperti wabah. Lalu ada seorang pria bernama Michael melihat Jacob dan Paul. Michael mengawasi mereka berdua secara diam-diam. Paul bertanya ke Jacob apa yang sebenarnya terjadi pada malam kita di Vietnam. Apa yang mereka lakukan pada kita? Kenapa kita menjadi seperti ini? Saat mereka akan pergi, Jacob menemukan sebuah koin. Sementara Paul sudah masuk ke dalam mobil. Lucky day. Jacob mengingat saat dirinya dievakuasi dengan kondisi tubuh sekarat. Beberapa waktu kemudian, Jacob dan Jesse menghadiri upacara pemakaman Paul. Teman-teman veteran Jacob juga hadir saat pemakaman. Mereka mengatakan bahwa Paul meninggal bukan karena sebuah kebetulan, namun seseorang pasti melakukannya. Mereka bertanya apa yang Paul bicarakan dengan Jacob. Jacob memberitahu bahwa Paul melihat hal-hal aneh. Dia mengatakan melihat setan dan Paul merasa setan-setan itu ingin mengambil nyawanya. Mendengar hal ini, mereka semua pergi ke atap. Dan ternyata bukan hanya Jacob dan Paul yang merasakan keanehan dalam hidup mereka. Namun semua tentara veteran merasakan hal yang sama. Jacob mengatakan bahwa sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh kita. Sebulan yang lalu, Dr. Kelson juga meninggal dunia dengan cara yang sama dengan Paul. Mereka bertanya apakah ada hubungannya dengan malam itu saat di Vietnam. Jacob mengajak mereka semua untuk menemui pengacara dan mencoba menemui Angkatan Darat. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya Angkatan Darat lakukan malam itu kepada kita. Mereka semua menemui seorang pengacara yang bernama Gary dan meminta bantuannya untuk berbicara pada Angkatan Darat tentang kejadian Perang Vietnam. Mencari informasi apa yang sebenarnya Angkatan Darat lakukan dengan tubuh mereka malam itu. Gary akan mencoba masuk ke Angkatan Darat dan mencari informasi tentang hal tersebut. Gary bertanya apakah semua ini untuk uang. Jacob mengatakan bahwa kita semua tidak tertarik dengan uang, karena semua ini berhubungan dengan nyawa. Saat pulang, Jacob berpisah dengan teman-temannya, lalu seseorang tak dikenal mengikuti Jacob. Beberapa waktu kemudian, Jesse mengatakan ke Jacob bahwa tadi pengacara Jacob menelpon, dan pengacara itu tidak mau mengambil kasus Jacob. Gary mengatakan semua teman-teman Jacob mundur. Jacob terkejut kenapa Gary berubah pikiran dan kenapa teman-temannya juga berubah pikiran. Lalu Jacob menelpon Frank. Jacob bertanya kenapa Frank tidak mau melanjutkan penyelidikan ini. Frank mengatakan semua itu benar. Namun Frank tidak bisa menjelaskan alasannya ke Jacob. Yang jelas Frank dan teman-teman yang lain mundur dan tidak mau melanjutkannya. Frank menegaskan bahwa perang sudah berlalu. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Jacob bertanya siapa yang sudah bicara dengan Frank. Jacob yakin pasti ada alasan Frank dan yang lainnya berubah pikiran. Things happen. I'll call the other guys. They're not interested. They're not interested. We're all suffering the same symptoms. Jake, man, I gotta Jake, don't call back anymore. Okay? I can't do this by myself. Look at him. Look at him second. Gary. Jacob menemui Gary di pengadilan. Jacob bertanya kenapa Gary berubah pikiran. Jacob hanya ingin tahu apa yang sebenarnya Jacob hadapi. Gary mengatakan bahwa Jacob mengarang cerita aneh dan meminta Gary melakukan sesuatu yang seharusnya Gary tidak lakukan. Gary diperiksa oleh Angkatan Darat. Mereka mengatakan bahwa Jacob tidak pernah pergi ke Vietnam.
yang artinya Jacob beserta kawan-kawannya adalah orang-orang sinting yang mengarang cerita dan mengatakan mereka pernah ke Vietnam menjadi tentara veteran. Angkatan Darat mengatakan bahwa Jacob dan kawan-kawan memiliki masalah psikologis setelah mengikuti perang di Thailand. Jacob benar-benar tidak percaya dengan apa yang Angkatan Darat lakukan. Saat keluar gedung, beberapa orang tak dikenal menculik Jacob. Hey! Hey! What is this? Help! Help! Mereka mengatakan bahwa sudah lama mereka mengawasi Jacob dan teman-temannya, yang akhir-akhir ini menceritakan tentang hal aneh, eksperimen, dan tentara. Pria ini mengatakan bahwa Jacob adalah orang gila dan Jacob berjalan di atas pemikiran itu. We've been watching you for a long time, frightening people with food about the army and experiments. The army was part of another life. Let it lie. Kill it, son of a... Get it! Jacob berhasil selamat dari para penculik. Namun Jacob tidak bisa bergerak karena punggungnya terbentur. Seseorang berpakaian Santa Claus mendekatinya dan mencuri dompet milik Jacob. Jacob dibawa ke rumah sakit, namun dokter tidak menemukan identitas milik Jacob. Jacob menyuruh dokter untuk memanggil Lois. Hanya dia yang bisa mengobati Jacob. Tapi mereka tidak paham apa yang Jacob bicarakan. Jacob dibawa ke sebuah tempat, namun ada yang aneh dengan tempat tersebut. Jacob merasa tempat ini bukanlah rumah sakit. Jacob dibawa ke bangsal psikiatri di mana banyak sekali orang gila yang mengerikan di tempat ini. Jacob juga melihat Lois adalah salah satu pasien di bangsal ini. Beberapa orang mengerumuni Jacob. Mereka memasang sebuah alat ke kepala Jacob. Jacob juga melihat Jesse dan Jesse menjadi salah satu dokter di tempat ini. Jacob mengatakan bahwa dirinya ingin kembali ke rumah. Jesse memberitahu bahwa Jacob sudah berada di rumah. Dokter juga mengatakan bahwa Jacob sudah mati. Home. This is your home. You're dead. Oh, I just heard. What are you then? I'm alive. What are you doing here? This isn't happening. There is no out of here. You've been killed. Watch it, careful. Still pretty doped up. And I doubt he'll recognize. Jacob sadar berada di rumah sakit, dan Sarah bersama kedua anaknya menjenguk Jacob. Sarah mendengar apa yang Jacob alami dan Sarah membawa kedua anaknya untuk menjenguknya. Sarah juga mengatakan ke Jacob bahwa selama ini Sarah masih tetap menyayangi Jacob. Jacob bertanya, apakah aku sudah meninggal? Sarah mengatakan Jacob akan baik-baik saja dan masih hidup. Of course you're not. You just hurt your back. That's all. They said, just hang in there. Dream on. God, no. Jacob Singer! Jacob! Sir, keep your voice down. Where's Jacob? I'm in here! Beberapa waktu kemudian, Lois mendatangi rumah sakit. Lois mencari Jacob. Lois akan membawa Jacob pergi karena rumah sakit tidak tahu apa yang Jacob alami dan bagaimana cara mengobatinya. Barbaric! Barbaric! Just burn him at the stake and put him You're gonna out. have to leave. Stay back! Go jail! Stay back! Take one step and I'll... Come on! All right, calm down. Make sure. Yes, sir, you can't Out of the way! I'm upset. Well, you've done it to yourself this time. Jacob bertanya apakah dirinya sekarat. Lois memberitahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jacob juga memberitahu bahwa dirinya merasa berada di neraka. Dan Jacob bingung bagaimana harus menjelaskannya. Jacob menyadari bahwa semua yang Jacob rasakan adalah rasa sakit. Lois bertanya apakah Jacob pernah membaca buku milik Eckhart. Di dalam bukunya, Eckhart menceritakan bahwa dirinya juga pernah melihat neraka. Eckhart mengatakan bahwa satu-satunya yang membakar di neraka adalah bagian dari diri kamu yang tidak akan melepaskan hidupmu.
yaitu kenangan masa lalu. Hal itu akan membakar semuanya. Artinya jika Jacob takut mati dan masih memegang semua kenangan tersebut, maka setan akan merobek semuanya. Tapi jika Jacob sudah membuat kedamaian, maka malaikat akan membebaskan Jacob dari bumi. Itulah yang dikatakan oleh Eckhart. Semua ini hanya masalah bagaimana Jacob melihatnya. Eckhart saw hell too. He said the only thing that burns in hell. We got it. Try it, Jacob. Jacob pulang ke rumah membuka kotak yang berisi berkas dan kenangan saat menjadi veteran perang. Jacob juga menemukan surat yang ditulis anaknya yang sudah meninggal. Jacob mengingat kejadian di mana Jacob mengajari Gabe menaiki sepeda. Dan itulah saat Gabe meninggal dunia tertabrak mobil saat bermain sepeda. Jesse datang dan bertanya apa yang terjadi padamu. Kenapa beberapa hari tidak pulang? Jacob mengatakan dirinya ada di rumah sakit. Lalu seseorang menelpon ingin mengajak Jacob bertemu karena ada sesuatu yang penting yang harus dibicarakan. Jacob memberitahu Jesse bahwa sebuah percobaan telah dilakukan ke Jacob saat Jacob berada di Vietnam. Itulah yang membuat Jacob merasa aneh akhir-akhir ini dan Jacob harus mencari tahu jawabannya. Please don't go. Sorry. Jacob? Hi. I'm Michael Newman. Dan ternyata Michael lah yang ingin bertemu dengan Jacob. Michael sudah mengikuti Jacob dan kawan-kawannya, namun Michael belum menemukan waktu yang pas untuk berbicara. Jacob bertanya kenapa Michael mengikuti Jacob. Michael mengatakan bahwa Jacob adalah salah satu yang selamat dari eksperimen di Vietnam. Michael menceritakan semuanya ke Jacob di mana Michael adalah salah satu ilmuwan yang melakukan eksperimen rahasia di Vietnam waktu itu. Michael membuat obat sintesis untuk mengubah pikiran. Angkatan Darat menginginkan obat yang meningkatkan kecenderungan agar lebih agresif di medan peperangan. Mereka takut tentara veteran terlalu lembut untuk berperang. Dan obat itu dibuat untuk membuat tentara veteran menjadi ganas, memanfaatkan kemarahan menjadi energi baru untuk berperang. Mereka menyebut proyek itu dengan sebutan The Ladder. Sebelumnya, Michael melakukan percobaan tersebut ke seekor monyet, dan hal itu berhasil. Monyet-monyet yang dijadikan percobaan menjadi tidak terkontrol dan menyerang satu sama lain. Lalu, Angkatan Darat menyuruh ilmuwan untuk menguji coba langsung terhadap prajurit. Dan batalion yang ada di Vietnam lah yang menjadi tentara uji coba. Mereka takut pasukan yang ada di Vietnam tidak bisa memenangkan peperangan. Mereka memasukkan dosis kecil ke makanan yang dikonsumsi oleh batalion termasuk Jacob. Angkatan Darat berharap para tentara memiliki ofensif yang lebih tinggi dalam berperang. Dan benar saja hal itu terwujud. Namun tidak dalam cara berpikir tentara tersebut. Jacob bertanya apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Karena tidak ada satupun orang yang bisa mengingat kejadian malam itu. Apakah benar ada sebuah serangan? Michael memberitahu bahwa penyerangan terjadi beberapa hari setelahnya. Namun Jacob tidak pernah ada di sana. Karena malam itu Jacob berperang melawan batalionnya sendiri. Batalion di sana saling membunuh satu sama lain karena pengaruh eksperimen yang membuat mereka tidak bisa mengendalikan pikirannya. Hanya emosi untuk membunuh yang muncul. Mendapati hal ini, Jacob benar-benar sangat terkejut. Time magazine, Huntley Brink morale was down. It was getting a couple days later. They were sure your unit would have the highest. I remember that night. A couple days later, you guys never saw it. Who was I? It was just some hippie chemist. Talked to the guys who bagged the body. We're going to Brooklyn. Not with me, you're not. Jacob pergi menuju Brooklyn. Jacob ingin kembali ke rumah lamanya. Jacob membayangkan orang yang menusuk perutnya dengan bayonet bukanlah musuh dari Vietnam, melainkan teman batalionnya sendiri. Jacob sampai di apartemen lamanya. Jacob tidak melihat Sarah dan anak-anak. Jacob hanya menemukan kue di meja makan dan beberapa buku pelajaran. Yang kemungkinan anak-anaknya belajar bersama di tempat ini beberapa waktu sebelumnya. Lalu Jacob duduk di kursi dan merenung. Jacob teringat ucapan Louis.
Jika Jacob takut mati dan berpegang pada masa lalu, maka setan akan datang merobek-robek hidup Jacob. Namun jika Jacob telah membuat kedamaian, maka malaikatlah yang akan mendatangi Jacob, membebaskan Jacob dari belenggu dunia. Jacob mengingat semua kenangan bahagianya bersama Sarah dan ketiga anaknya. Lalu Jacob melihat Gabe ada di tangga. Gabe mengatakan ke ayahnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu Gabe mengajak ayahnya naik ke atas. Di akhir cerita, Sin kembali ke waktu Jacob dievakuasi oleh tentara pencari. Mereka tidak berhasil menyelamatkan Jacob karena pendarahan Jacob cukup parah. Tentara melihat wajah Jacob tersenyum dan terlihat damai menjelang ajalnya. Ternyata apa yang kita lihat selama ini adalah hayalan dari seorang tentara veteran yang takut mati. Semua yang kita lihat dari awal film adalah sebuah mimpi atau hayalan yang dialami Jacob saat dirinya sekarat. Jacob tidak pernah kembali dari peperangan karena Jacob gugur di peperangan tersebut. Tidak pernah terjadi eksperimen. Mereka gugur dalam pertempuran melawan tentara Vietnam. Dalam sekaratnya, Jacob mencoba mencari jalan ketenangan agar dirinya tidak terbelenggu dengan perasaan takut mati yang menyiksanya. Semua yang Jacob rasakan di mimpi atau hayalannya tentang rasa sakit adalah rasa sakit asli yang dia alami di medan perang. Hingga akhirnya Jacob menerima takdirnya, yang membuat Jacob bisa meninggal dengan keadaan damai. Cerita di film ini akan terasa sangat abstrak dan sangat susah diikuti. Namun jika sahabat sudah melihat film sampai akhir, sahabat bisa memaklumi apa yang terjadi. Di akhir kutipan, Pentagon menyangkal adanya obat yang diberikan ke tentara peperangan di Vietnam. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.